Hai teman-teman, nama aku Caca. Aku umur 7 tahun dan sekarang aku sedang duduk di kelas 2 SD. Di sekolah, aku punya banyak teman yang selalu mau aku ajakin main dan belajar. Sehingga nilaiku selalu bagus dan aku menjadi anak berprestasi. Tetapi, seringkali aku pilek dan bersin-bersin. Terutama jika aku terkena debu dan bermain dengan keempat kucingku. Dan suatu hari, badanku terasa demam. Hingga aku merasakan sangat meriang. Pokoknya sangat tidak enak badan, teman. Esok harinya, telingaku keluar cairan. Iya, teman, di bantalku ada bekas cairan warna kuning dan berbau dari telinga kanan dan kiriku. Dan hal itu diperparah setiap aku berenang. Gara-gara ini, aku kesulitan mendengar pelajaran dan jadi tidak fokus belajar di sekolah. Ini sangat menjengkelkan dan menyakitkan. Teman, kira-kira aku harus kemana ya? Bantu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, dokter dari bagian THTKL Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tadi kita bersama-sama sudah melihat video tentang otitis media akut. Yuk ikut saya, kita cari tahu lebih lanjut apa itu otitis media. Apa itu otitis media? Otitis media merupakan peradangan pada telinga tengah yang diakibatkan infeksi virus ataupun bakteri. Hal ini bisa terjadi karena ada sumbatan pada yang dinamakan tuba eustachius. Tuba eustachius merupakan penghubung antara telinga dan juga tenggorokan. Jika terjadi sumbatan, maka akan terjadi akumulasi cairan di telinga tengah sehingga menjadi tempat yang baik untuk kuman dapat tumbuh. Lalu, siapa saja yang bisa terkena otitis media? Otitis media lebih sering terjadi pada anak-anak karena memiliki struktur tuba eustachius yang lebih pendek dan juga lebih datar. Lalu, orang dewasa dengan faktor resiko seperti alergi dan juga seorang perokok lebih rentan mengalami otitis media. Apa saja tanda dan gejala dari otitis media? Pertama, ada nyeri telinga. Lalu ada keluarnya cairan dari telinga berwarna bening, kekuningan, kadang berdarah. Ada juga gangguan pendengaran. Bila tidak diobati, otitis media bisa menyebabkan demam tinggi, lalu anak jadi rewel. Kalau semakin parah, bisa menyebabkan gangguan keseimbangan atau vertigo. Apakah setiap otitis media harus dioperasi? Tentu tidak. Otitis media ada dua, ada yang akut, ada juga yang kronis. Yang akut bila diobati dengan baik, maka lubang pada gendang telinga akan menutup dengan sempurna. Perubahan ini dapat terjadi dalam 2 dan 3 bulan. Apabila keluhan terus berlanjut, maka bisa terjadi otitis media kronik. Bila keluhan muncul terus dan berulang, maka butuh tindakan lebih lanjut. Kapan sih kita melakukan tindakan operasi pada pasien-pasien otitis media? Yang pertama, pada pasien-pasien yang mengalami perforasi membran timpani atau pembengkakan gendang telinga dan tidak pulih dengan sendirinya. Yang kedua, pada pasien-pasien yang masih keluar cairan walaupun telah diobati dengan adekuat. Yang ketiga, pada pasien-pasien yang telinga bagian tengahnya terbentuk suatu jaringan jahat yang kita sebut dengan kolesteatoma. Nah, apakah kita dapat mencegah agar tidak terkena otitis media? Jawaban dari tersebut adalah iya, bisa. Dengan apa? Yang pertama,
yaitu dengan cara menghindari faktor pencetus, seperti alergen pada pasien-pasien yang cenderung memiliki alergi, baik itu berupa alergi terhadap polen atau terhadap serbuk sari, alergi terhadap tungau, ataupun alergi lainnya. Yang kedua, segera berobat apabila teman-teman batuk pilek, karena dari batuk pilek dapat terjadinya disfungsi tuba seperti yang tadi telah dijelaskan. Dan yang ketiga, apabila batuk pilek ataupun alergi tersebut terus terjadi, dapat dibantu dengan menggunakan cuci hidung. Nah, selain itu juga, dokter THT sering memberikan pengobatan berupa irigasi telinga dengan menggunakan H2O2 ataupun NaCl 0,9%. Dan juga dapat diberikan obat-obatan seperti antibiotik topikal dan antibiotik oral. Nah, pada teman-teman yang mendapatkan pengobatan antibiotik topikal, harap berhati-hati karena ada beberapa jenis antibiotik yang tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang mengalami perforasi atau robeknya genang telinga, karena nanti akan menyebabkan suatu keadaan yang kita sebut dengan tuli sensori neural. Tadi video mengenai otitis media mulai dari definisi sampai cara pencegahannya. Semoga video yang kita buat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!